Dan saat ini kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi Mbak Cakri. Iya Pak Adrian, kemarin rupiah sempat ditutup stagnan. Dari analisis Anda seperti apa pergerakan rupiah untuk hari ini? Apakah kecenderungannya menguat atau akan melemah? Mungkin pada hari ini ada potensi sedikit menguat, karena kalau kita lihat dari sejak kemarin, memang perkembangan mungkin tepatnya sejak 1 minggu terakhir ya, karena kalau kita lihat 2 mata uang atau 3 mata uang dunia itu cenderung mengalami perubahan. US dollar index terus menurun, melemah selama 1 minggu terakhir. Lalu kemudian Chinese yuan terus menguat ke bawah 6,8, sempat 6,75 per US dollar. Lalu kemudian euro itu ada kecenderungan stabil, tapi memang sepanjang 1 minggu terakhir ini dia relatif menguat terhadap US dollar dan juga British pound sterling sama yen. Jadi ini memang fenomena dollar weakness yang dipicu oleh upaya untuk menginjeksi lebih besar lagi stimulus di Amerika Serikat yang pasti akan menyebabkan debasing dari currency US dollar yang akan menyebabkan mata uang lainnya itu terangkat. Ya, artinya itu hal yang mempengaruhi pergerakan rupiah kalau kita lihat dari sektor global ya begitu. Kalau dari sisi domestik sendiri dalam negeri, PSBB, transisi, dan juga hari ini ada rencana atau isu akan ada kembali ada terjadi demo begitu. Apakah ini cukup bisa mempengaruhi pergerakan rupiah untuk sepanjang hari ini, Pak Adrian? Saya rasa bisa. Cuman memang tema besarnya di Pasar Keuangan itu adalah rotasi perubahan di dalam perimbangan antara mata uang global, bahwa isu-isu kebijakan seperti misalnya penetapan suku bunga oleh rapat Dewan Gubernur itu pasti akan berpengaruh, karena diantisipasi mungkin 2/3 mengantisipasi BI sebaiknya tidak memotong suku bunga, tapi ada 1/3 dari market yang masih berpikir mungkin BI sebaiknya menurunkan suku bunga, karena indikasi-indikasi di pasar keuangan, di pasar money market itu mengindikasikan BI punya ruangan untuk memotong suku bunga. Tapi kalau isu misalnya seperti demo, mungkin sentimennya tidak begitu berpengaruh ya. Saya rasa ada tapi kecil sekali. Baik, artinya ini sambil satu lagi kalau dari domestik kita juga masih menunggu RDG dari Bank Indonesia. Kira-kira prediksi untuk pergerakan dari rupiah sendiri ada di kisaran berapa, Pak? Saya kira mungkin masih tetap di kisaran 14.740 plus ke atas 75 pips atau minus ke bawah 75 pips, around that region, dengan central tendensinya di 14.700 saya kira. Masih ada di rendah 14.700 begitu ya. Kalau untuk vaksin COVID-19 sendiri yang informasinya di Indonesia akan dimulai di awal November 2020, akan seperti apa efeknya terhadap pergerakan rupiah? Saya kira market sudah tahu bahwa vaksin itu mungkin tidak bisa diaplikasikan segera. Di market itu kan adalah satu sektor yang flow informasinya itu sangat luas karena adanya terminal informasi di mana-mana. Dan kita tahu bahwa vaksin baru akan bisa dilakukan pada mungkin pertengahan tahun 2021 paling cepat ya, karena ada proses-proses tertentu yang masih diaplikasikan. Cuman sekarang yang mungkin dipikirkan oleh market, dan saya juga berpandangan hal yang sama, sekarang harga vaksin itu yang sekarang masih simpang siur, karena kalau kita baca di Bloomberg, di Reuters, di Yahoo, Brazil misalnya membeli vaksin dengan harga $2 per dosis. Kita juga tahu bahwa AstraZeneca Oxford itu diproduksi di salah satu pusat vaksin terbesar di dunia, harganya sekitar 10 sampai 13. Jadi kita terkejut sebetulnya kalau mendengarkan informasi
bahwa harga vaksin di Indonesia lebih dari $20 per dosis untuk Sinovac. Nah, ini yang sebetulnya juga bisa menggoncang sentimen karena impact-nya kan sebetulnya adalah pada daya beli vaksin dan impact-nya terhadap kalau misalnya dibayar oleh pemerintah terhadap sustainability dari APBN karena terlampau besar biayanya harus ditanggung untuk harga vaksin yang sebetulnya tidak terlampau mahal. Baik, artinya ini bisa melihat sentimen yang bisa diantisipasi untuk jangka panjang terlebih dahulu karena kita melihat mungkin vaksin juga baru bisa didapatkan secara maksimal di pertengahan 2021 begitu ya Pak Adrian. Kalau kita melihat Pilpres Amerika Serikat ini November mendatang dalam jangka waktu yang sudah dekat, apakah respon pasar bagaimana respon terhadap pasar dan juga sejauh mana juga bisa mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Ini cukup berpengaruh begitu Pak Adrian? Ya, tapi market secara umum, termasuk di Indonesia, itu tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan antara Trump dan Biden sejauh sejauh kita bicara soal ekonomi, karena 4 faktor, Mbak Cakri. Nomor 1, secara geopolitik, tension antara US dengan China, itu pasti akan long term, karena ini bukan isu rejim kekuasaan, tapi isu hegemoni. Jadi Biden, itu kalaupun dia terpilih, pasti akan melanjutkan. Nomor 2, stimulus fiskalnya Biden dengan Trump mungkin secara absolut hanya berbeda 3-5% jumlahnya, jadi nggak banyak. Nomor 3, kebijakan moneter pun tidak akan berubah karena Biden justru memang tidak mau ikut campur dalam urusan Federal Reserve. Trump berusaha tapi tidak berhasil juga. Yang nomor 4, ekonomi Amerika itu sudah secara struktural sulit diperbaiki, apalagi dengan komplikasi akibat COVID. Jadi saya rasa dalam tempo 1 tahun ke depan sulit untuk melihat adanya perubahan, walaupun Biden yang terpilih atau Trump yang terpilih. Jadi market sudah mendiskon sebetulnya apa impact dari pemilu Pilpres di Amerika Serikat. Kalau dari sudut politik mungkin berbeda ya, tapi dari sudut ekonomi 4 faktor itu yang menunjukkan bahwa rasanya tidak akan banyak perubahan. Oke, baik. Dari sisi ekonomi setidaknya tidak terlalu menimbulkan efek yang signifikan begitu terhadap pergerakan rupiah juga gitu ya. Kalau untuk tren rupiah pekan ini akan seperti apa Pak Adrian? Pekan ini kan kita hanya punya 2 atau 3 sentimen yang sifatnya inform. Yang pertama itu adalah RDGBI. Kalau itu tadi sudah saya sampaikan. Ekspektasi pasar. Yang kedua itu kan ada lelang yang biasanya dilakukan pada hari Selasa, yaitu hari ini, lelang obligasi. Tapi itu juga saya tidak melihat adanya hal-hal yang mengejutkan karena bid to cover ratio-nya sudah turun terus, animo kelihatannya sudah semakin turun, dan penyerapannya pun kita sudah tahu kira-kira berapa karena masalah likuiditas yang ada di APBN. Sehingga yang mungkin satu-satunya sentimen itu adalah sifatnya non-ekonomi, ya misalnya kayak keberkelanjutannya demo, masalah undang-undang cipta kerja, dan antisipasi politik dan respon politik dari kekisruhan ini. Itu mungkin yang menjadi sentimen utama di minggu ini. Tapi overall saya rasa range-nya masih akan berada di 14.600 sampai 14.800 untuk rupiah terhadap US dollar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrian atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Pemirsa, Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.